Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial ketiga untuk mikrotik MTSNA. Yang kali ini kita akan membahas beberapa materi tentang firewall. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya firewall itu. Firewall mikrotik adalah sistem yang berfungsi sebagai alat keamanan jaringan untuk mencegah akses tidak sah terhadap jaringan serta menyediakan fungsionalitas network address translation. Firewall ini bisa kita ibaratkan suatu keamanan khusus yang dibuat untuk router mikrotik kita nantinya. Gunanya untuk apa? Nantinya ada beberapa akses yang dilarang dan diperbolehkan untuk masuk ke dalam router atau keluar dalam router. Kita akan belajar beberapa materi tentang firewall yang dimana diantaranya adalah beberapa chain yang terada di dalam router, di dalam firewall, lalu cara memblokir website menggunakan IP address, lalu memblokir menggunakan layer 7 protokol dan banyak lainnya. Nah, di dalam firewall ini terdapat tiga traffic atau tiga lintas yang bisa kita atur. Yang pertama adalah input atau traffic yang masuk ke router mikrotik kita. Jadi di dalam yang namanya firewall ini terdapat beberapa tiga tiga berdasarkan lalu lintas yang dibagi menjadi tiga, yaitu input, traffic yang masuk ke router, lalu output, traffic yang berangkat dari router mikrotik, lalu forward, traffic yang melewati melalui router mikrotik. Jadi yang biasanya input digunakan aturan untuk eh, orang-orang yang menggunakan router tersebut, lalu output adalah aturan yang digunakan untuk router tersebut, lalu forward adalah aturan yang biasa digunakan oleh pakai data yang melewati router. Jadi tidak masuk dalam router dan melewatinya langsung ke tujuan. Lalu administrator mikrotik tentunya berharap bisa mendapatkan trafik aman yang masuk dan melewati router mikrotik. Namun faktanya tak selalu seperti itu. Ketika jaringan lokal terhubung ke jaringan publik, akan selalu ada ancaman bahwa seorang dari luar jaringan lokal bisa membobol jaringan lokal kita. Nah, di aturan firewall mikrotik ini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah if atau jika syarat dieksekusinya sebuah aturan firewall merupakan kriteria syarat apakah firewall akan menindak sebuah paket. Jadi ada dua aturan, yaitu if dan then. Jadi if, jadi jika ada aturan yang melakukan ini, maka then adalah eksekusinya. Jadi if adalah peraturannya, maka dia adalah punishment dari firewall tersebut. Ya. Jadi firewall dari itu biasa ada di action atau firewall if itu ada di general, nantinya akan kita ditunjukkan di sini. Di bagian firewall ada di IP, lalu pergi ke firewall. Nah, di sini ada banyak ya firewall rules yang sudah dibuat oleh orang-orang. Dan di sini ada file. Lalu di sini akan ada terbagi dari beberapa. Jadi general ini bisa kita bilang adalah if atau jika change forward sorry address. Jadi kita akan membuat protokolnya. Turn actionnya atau then-nya adalah accept. Ada drop, ada juga banyak yang di sini ya. Nah, ntar kita akan belajar kedua dua action, yaitu accept dan drop, yang bisa bilang adalah basicnya. Nah, sini kita akan belajar untuk melindungi router dengan firewall filter. Ya, di kondisi pertama, prinsip dari kondisi pertama ini akan kita membuat satu buah aturan yang mengizinkan akses dari perangkat yang kita daftarkan, kemudian membuat satu aturan yang menolak semua akses masuk ke database. Langsung kita praktekkan, kita pergi ke bagian IP ya, ulang dari awal tadi. Bagian IP, ini kan ada di sini lalu firewall ya. Firewall sudah kebuka ya. Lalu klik plus sini, klik plus di bagian general. Kita akan isi chainnya. Jadi kita akan menggunakan chain input atau eh chain yang menggunakan yaitu apa namanya? eh chain yang menggunakan client tersebut. Nah, di sini search IP address atau IP address yang datang itu adalah 192 misalnya, 92.168.0.2 misalnya, contohnya ini ya.
atau IP dari laptop kita. Kita akan ubah ini. Nah, terus di sini protokol TCP-nya adalah Telnet atau 6TCP atau protokol TCP atau protokol dari Telnet. Lalu destination portnya ada 23. Oke. Nah, pindah ke tab action kita akan ubah menjadi accept. Nah, di sini maksud dari if-nya adalah input. Ketika input dari source address 192.168, jadi dari client, dari sebuah laptop, yang dimana IP address itu hanya pada IP 192 atau 02. Nah, maka protokol 6 atau protokol TCP, lalu destination port 23, di accept atau eksekusinya adalah menerima. Jadi hanya menerima, nanti kita akan membuat hanya menerima ya, hanya menerima port IP tersebut. Kita akan membahas dulu ya. Karena di sini sudah banyak yang buat, jadi kita akan membuat baru ya. Karena udah ada yang buat, kita akan membuat misalnya 40, 40 ya. Lalu kita akan klik OK. Harusnya udah kebuat, tapi karena banyak banget ya ini. Oke, ini dia. Ini dia adalah accept dari ini tersebut. Kita mungkin akan ini ya. Ini ada yang mengganggu sedikit, jadi kita disable dulu. Nah, ketika sudah ini gara-gara banyak yang menggunakan router hanya bukan saya ya, jadi ada banyak yang menggunakan router tersebut. Nah, di sini lalu kita akan buat aturan kedua, yaitu membuat aturan ketika input. Selain itu, maka dia akan drop. Cara gimana? Cara kanan di sini. Ini kita akan buat input aja ya. Input. Actionnya langsung. Ini gak usah kita isi papan lagi. Langsung kita bikin drop. Nah, langsung kita klik OK. Kita sudah membuat action drop. Jadi selain IP dari 192.168.40.2, maka tidak akan bisa mengakses melalui telnet. Jadi orang yang bisa mengakses melalui telnet hanya IP dari laptop tersebut. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk keamanan dari router kita. Jadi banyak sekali hacker-hacker yang bisa mengakses router kita, membobol jaringan kita nantinya. Nah, kenapa kita membuat ini? Jadi kita akan mempersulit akses dari router kita. Nah, jadi orang-orang tidak akan bisa mengakses kalau IP mereka bukan IP ini. Melewati protokol ini. Jadi selain protokol ini, dia nggak bisa mengakses router kita ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan apa? Sekarang kita akan mencoba apakah aturan tersebut telah benar melindungi router dengan cara melakukan telnet dari laptop menuju ke router. Untuk melakukan telnet kita butuh IP address. Oleh karena itu, pasanglah IP address pada router. Kita akan ke menu IP ya. Pertama kita akan ke menu IP, lalu klik address. Di sini udah banyak addressnya. Yang kemarin ya tutorial kalau mau nonton ada di video sebelumnya. Kita akan buat address baru di sini. Kita akan menggunakan address sebagai contoh yang tadi. 92 atau 68.40 tadi. 40.1, maaf. 92.68.40.1 1. Nah, oke, sebentar dulu. Ini keyboardnya masih pakai bahasa Jawa. 92.168.40.1 1. Setelah itu kita akan ubah networknya jadi 92.168. Kenapa ya? Oke. Selanjutnya kita akan ubah ini menjadi ether yang aktif. Atau kita sekarang menggunakan ether berapa nih ya? Ether ke 11. Di atas. Kita menggunakan ether kelima. Oke, ether kelima sudah aktif. Lalu klik OK. 5640. Oke, di sini kita akan firewall tutorial ya. Kita lihat. Setelah IP address pada router pasang ke sini, kita juga akan memastikan IP address yang digunakan oleh laptop. Untuk perjalanan pertama, kita laptop menggunakan IP, yaitu IP yang diizinkan pada filter firewalls yang juga menggunakan IP kembali ke lab 7. Baiklah. Jadi caranya gimana?
Saya akan tunjukkan caranya sebentar. Ketika jaringan apa terhubung, akan selalu ada ancaman. Nah, sekarang di sini saya ganti ya. Jadi kita akan ke NCPA CPL. Bagaimana cara membuka NCPA CPL? Caranya itu kita klik Windows R, lalu NCPA CPL, ketik CPL, oke? Akan kita buka. Nah, di sini ada beberapa jaringan ya. Nah, kita akan menggunakan Ethernet yang sedang diaktif ya. Oke, Ethernet ini. Pergi ke Properties, lalu mungkin kita pakai akses ini ya, wire. Lalu Internet Protocol version kita ubah nih ya, IP address-nya menjadi 192.168.40.2 for gateway 192.168.40.1 sudah bisa following, oke. Lalu kita klik OK, oke, and close. Nah, setelah itu bagaimana? Kita akan close terlebih dahulu ya. Dari router dan Baik, sebentar. sebentar. Di awal router mikrotik diingat sebagai firewall. Terbuka di mana? Terbuka di Oh, akses dari ininya tertutup ya, bentar. dianggap safe. Jadi apabila merasa ada traffic yang buruk dan perlu memblokir, Anda harus menerapkan aturan firewall di mikrotik. Maksudnya firewall adalah sebuah Ya, agak stretching, jadi kita ubah dulu ya. prinsip Transform dan dan itu ada yang itu syarat eksekusinya sebuah aturan firewall merupakan kriteria syarat dan firewall akan dijelaskan ini oke. dan juga tindakan yang diambil oleh router apabila paket terinfeksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oke, baik, sudah lebih jelas lagi ya sekarang. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses lewat telnet. Caranya gimana? Kita akan masuk ke command prompt, lalu masukkan perintah telnet 20. Nah, sebelum itu kita harus mengakses yang namanya akses telnet. Itu gimana caranya? Di menu IP firewall. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas cara mengakses telnet. Caranya sebenarnya lumayan gampang ya. Aturan firewall saat dulu ditambah register. Yang coba kita cari nomor firewall. Terus kalau kita berapa? Oke, sebentar. Set soal baik tadi. Nah, ini ya. Kembali lagi ya. Jadi gimana caranya? Caranya kita akan Windows R lagi. CPL kembali ya. Lalu di Ethernet ini kita ke bagian properties. Lalu cari bagian yang namanya tuh telnet. Di mana telnet? Telnet. Kalau cari ini Harusnya ada ya. Anu ya. ada IP lagi mana ya? Jeez. Ya, Telnet, telepon senang. Oke, sebenarnya harus sudah diaktifkan ya. Lalu kita komen prompt dulu. Di comment prompt ini kita tulis telnet, lalu 192.168.40.1. Login admin. Admin. Nah, di sini kita udah masuk ya. Awalnya ada critical error, tapi kita sudah bisa mengakses via router, via telnet. Di sini sudah bisa mengakses telnet. Nah, gimana jadinya kalau kita ubah IP kita menjadi selain itu? Jadi kita ubah ya. Internet protokol versi 4 kita ubah menjadi IP lain misalnya 11. Yes. Oke. Di sebelumnya di sini harus ada IP juga ya. IP 11 ada nggak? Di sini IP-nya adanya 88 ya, kita coba 88. Nah, ini kita reconnect dulu sebentar. coba dipersonal dulu. Nah, ini kita bikin dulu ya 192.168.4.11.1 misalnya 104. Ini networknya juga harusnya udah ini ya.
192.168.11.0. Ini kita coba bikin kayak Ethernet 5 misalnya. Apply, oke. Cancel. Ya, misalnya kita ubah jadi 88 dah. Tadi kemencet ya, maaf. Internet versi 4. Kita ubah jadi 88 aja dah. 88. 88 misalnya di sini kita akan menggunakan 20. Oke, jadi kita udah 20 nih ya. Seharusnya connection loss. Jadi kita sudah terputus dari koneksi. Coba telnet 192.168.1. Maka dia tidak bisa terkoneksi selain dari IP tersebut. Lihat ya, mati. Ini juga nggak bisa. Seharusnya begitu ya. Nah, seharusnya mereka sudah connection loss. Baik, sebelumnya kita naikin dulu. Nah, lanjut kembali ke sini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan IP selain dari itu, maka kita tidak bisa terkoneksi dengan perangkat router tersebut ya. Jadi nggak bisa di sini. Nah, terserah tadi. Kalau udah, kita akan lanjut ke bagian kondisi kedua ya. Nah, sini kita akan bikin kondisi kedua, yang dimana kita akan mengaktifkan sebuah fitur, yang dimana fitur itu bernama ini ya. Fitur itu tuh namanya fitur not atau fitur yang berada di sini. Kita akan bagian IP lagi ke bagian firewall. Ini kan sudah saya disable semua. Ini saya hapus aja ya, hapus. Nah, di sini kita bagian sini kita coba search address-nya not. Kita apply, kita oke. Nah, di sini udah otomatis ya. Jadi selain API ini tidak bisa terkoneksi. Di sini nggak ada fitur drop ya di sini. Coba kita display lagi, display capture bagian depan. Nah, kita coba akses tapi pakai IP tersebut. Ini nggak ada fitur drop ya sekarang. Fitur drop. Kita akan ubah dulu protokolnya. Jadi 40. 40 ini 2 jangan lupa ya. Jadi selain 2 nggak bisa ngakses. Oke. Oke. Nah, itu coba telnet 192.168.20.1 connecting. Cara internet di komputer, internet. Nah, sebenarnya ini karena ada aturan kedua di sini ya. Di sini ada ini, ada drop. Gimana drop ini bertentangan sama yang sedang dilakukan ya. Jadi sebenarnya kita disable dulu punya teman ini. Kita tunggu dulu ya. Baik, lanjut di bagian firewallnya. Jadi ini udah kita pakai sistem node. Ini udah kita nyalain sistem node-nya. Nah, coba sekarang kita untuk connect di CMD command prompt admin telnet 192.168.40.1. Masuk ya. Nah, sekarang kita coba ganti IP dari ini ya. Ganti jadi 88 juga. 88 9-nya 2. 8. Oke. Coba kita export dulu ya. 1. Command prompt 92.168.388.1. Suaranya bagus ya. Nah, ini nggak recognize atau nggak ada IP-nya karena emang salah berarti ya. Addressnya kita coba ubah ganti ke yang lain di Ether 5 misalnya 11 11 12 11. Oh, tadi mantap ini ya. Ada protokol Mantap. 11 Udah minta rekor 11. dana belum? Gak jadi kutik mantap. Ya udah ya. Telnet 92.168.11.1. Connecting bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya enggak. Jadi kalau itu connectingnya lama, otomatis dia nggak bisa. Sebentar. Baik, kita lanjut ya. Ini udah 11.
Lalu di sini udah 11 juga ya harusnya. Berapa? 11 ya. Udah 11. Nah, di sini kan nggak bisa. Nah, dia failed to connect. Nah, itu adalah fungsi dari not atau kondisi kedua yang bisa kita ubah, kita buat untuk mempersingkat atau memperingan fungsi dari firewall. Jadi nggak banyak-banyak ya, aturan cuma satu, jadi nggak perlu bikin drop lagi. Baik, akan kita lanjutkan. Baik, selanjutnya pelajaran yang akan kita pelajari adalah blok situs dengan firewall filter. Jadi sebenarnya kita harus namanya mulai lebih baik. Maka di sini saya sarankan untuk melakukan reset no configuration. Yang dimana di bagian sistem, habis itu ada di bagian reset configuration. Lalu melakukan configuration. Tapi di sini saya tidak akan reset karena router-routernya sedang digunakan oleh teman-teman lain, jadi akan mengganggu recordingnya. Jadi kita akan menghubungkan atau memblokir sesuatu berarti kita butuh untuk terhubung dengan internet. Oleh karena itu kita mulai mainkan firewall pertama-tama, hubungkan terlebih dahulu laptop kita ke internet dengan menggunakan router. Sebenarnya kita harus menggunakan ini ya, DHCP client segala macamnya. Tapi karena di sini belum bisa ya, jadi kita akan coba dulu ya. Bagian sini wireless, terus sini kan udah ada ya. Harusnya kita di scan dulu ya, di scan lalu konekkan ke internet. Tapi karena ya belum bisa, jadi kita nggak usah dulu ya. Nah, kita kan pertama bikin DHCP client terlebih dahulu. Di sini kita akan bikin dulu ya, dan 5. Sebenarnya kita akan menggunakan bulan 1 sebenarnya. Bulan 1, di mana tidak aktif dulu. Lalu kita akan create dulu slave interface. Jadi 5 aja lah. What? Hah? Kan udah ada ya. RW? Tetap 1. RB? Nah, Oh ya, can run slave interface. Harusnya kita di reset dulu, tapi sebenarnya kita bikin dulu, lalu kita pergi ke bagian admin. address list ya. Admin. Address list untuk membuat IP yang dimana itu IP 100, 100.1, 100, 100.101, 192 yang atau ether 2 yang taruhnya ya. Nah, di sini kita juga akan membuat firewall NAT. Di sini di bagian IP, lalu di firewall di bagian NAT ya. Nah, ini kan udah dibuat, harusnya kita buat sendiri ya. Kalau cara gini, simple aja. SRC NAT. Nah, kita buat dia yang namanya itu ini ya. Oke. Ini jangan accept atau kita ubah jadi masquerade. Ini masquerade ya. Nah, harusnya kita buat tapi karena udah ada jadi nggak usah. Lalu kita ke bagian WiFi untuk ping 888. Sebentar. Select capture kita akan itu. Dia tutorial satu ya kak. Lalu kita ke bagian sini. Basic 1. Comment on. Semua. Lalu kita coba ping 88. Kan. Seharusnya bisa ya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, maka kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba memblokir sebuah website bernama merdeka.com. Caranya gimana? Caranya simpel banget. Cara gini. Kita naikin lagi ya. Sebentar. Oke. Coba kita NS lookup. Merdeka. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Nih, NS lookup. Coba lagi. DNS Google. Nah, ini dia IP address-nya. Caranya simpel sekali seperti ini ya. Jadi kita akan bikin chain forward. Lalu kita akan buat destination address. Itu gampang banget dari gini. Lalu kita pergi ke sini chain forward. Destination address-nya apa tadi? Adalah website ini.
Copy dulu. Karena di sini kita Lalu kita akan pergi ke action, lalu drop. tinggi. Maka selapa cukup. Oke. Nah, di sini sudah terbuatlah destination address. Mereka kita bisa mengakses yang namanya website tersebut. Nah, karena router kita tidak bisa terkoneksi dengan internet atau tidak bisa menembak website atau WiFi, jadi kita akan menunjukkan seperti ini saja. Ini hasil yang harusnya terjadi ya, tapi karena nggak bisa, jadi ya begitulah. Nah, kita juga bisa memblokir dengan address list di firewall bagian address list di sini ya, seperti ini. Sgag.com. Coba ya di sini Windows.com misalnya akses ya, coba lihat atau tidak bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba blok situs dengan konten. Misalnya firewall, rules, lalu bagian forward kita bikin konten di sini ya. Firewall, rule, send forward, lalu di bagian konten, aksesnya ada di sini. Bagian advance ya, advance, lalu tulis konten Instagram. Instagram. Cara seperti itu ya. Lalu kita akan bikin seperti biasa, actionnya adalah drop. Lalu kita bikin drop di sini. Nah, setelah itu kita akan bikin oke. Nah, seperti biasa dia harusnya menjadi seperti ini. Karena nggak ada internet sekali lagi jadi nggak bisa. Lalu layer 7 protokol layer 7 seperti biasa. Layer 7 protokol. Lalu klik ini. Misalnya Facebook. Lalu kita akan bikin komennya seperti ini ya. Kan deteksi tujuan paket apabila terdapat Tanda kutip ke atas seperti ini. Mana dia? tujuan Ini. apakah tersebut Oh, salah. atau gagal Facebook. untuk langkah Kalau selanjutnya DRCP-nya. sebelumnya berawal Kutip ke atas. baik dari Lalu titik plus. riset Lalu kita ini ya. automation ini kan Facebook.com. bisa pastikan kita Lalu titik lalu bintang. Nah, barulah kita play dan oke. Terus ada ya. Nah, maka dari itu maka kita akan klik di firewall sini baru. kita bisa Nah, rules baru di sini. pada kali ini Lalu kita akan menggunakan chain forward lagi. Lalu advance ya. Maka akan muncul layer 7 protokol di sini. Lalu kita akan bukan Facebook ya. Lalu action seperti biasa drop. Lalu apply lalu oke. Maka di sini akan menampilkan seperti ini ya. Maka akan diberikan. Di sini udah ada ya. Dari 7 protokol. Oke, yang paling terakhir sini. Oke, baiklah. Nah, maka akan terblokir. Ya, ini kenapa saya melihat ke modul karena tidak bisa dicontohkan, ya, tidak bisa dilihat secara langsung karena router untuk masing-masing siswa belum datang ke IDN. Jadi kita tidak bisa memiliki router yang di mana dia adalah access point yang kita bisa menembak mereka. Harusnya ada di bagian WiFi yang di mana dia WiFi memiliki sebuah ini seperti ini ya, sebuah security profile yang di sini mereka harus terkoneksi seperti internet di bonus school. Misalnya dia punya seperti profile, maka kita bisa menyambungkan ke mereka. Tapi karena tidak ada, jadi kita tidak bisa menyambungkan ke situ. Nah, di sini kita juga bisa membuat sebuah blok situs dengan transparan di DNS. Misalnya seperti ini ya. Close dulu. Lalu kita akan pergi ke firewall lagi. Lalu ada di bagian NAT, kita akan bikin DST NAT. apa pilot dan DST NAT ya. Lalu destination atau NAT. Lalu kita protokolnya kita bikin UDP. UDP dari UDP. UDP itu ada di sini. UDP doang ya. Baik. Selanjutnya kita akan buat destination portnya ada 53 atau port dari UDP adalah 53. Kalau tadi TCP adalah port 23, sedangkan UDP adalah port 53. Sini kita akan buat rule untuk NAT ini. Baik, selanjutnya
Silakan klik OK. Oke, Oh, tahu. maka akan ada akses ya. Keren. Tahu. Tapi di sini kita belum bikin ya. Bikin yang namanya DSTNet. Jadi kita akan actionnya kita ubah dulu. Sign out. DSTNet ya. Mulai oke. Banyak lagi. Kan dengan bentuk ini, dengan bentuk yang terakhir. Actionnya DSTNet ya. DSTNet. Lalu ada log profix ya, lupa. Tanda-tandakan bisa nggak? Ada ngomong kamu juga sekarang. Itu. Terus bisa ya. Oke, to address. Kita akan tulis addressnya di sini. Misalnya addressnya 27502021. 27. Main apa ya? 20. Ini coba lagi. Ini lagi satu arti ini. Satu. Tuh, polis 29. Mana atas? 53. Kita ke port 53 ya. Kalau kita klik apply. Terus. Nah, sudah buat STNet. Setelah itu kita akan lihat connection state. Nah, mungkin sekian dari tutorial firewall. Bisa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.